Ya teman-teman, di video ini saya mau share ke kalian yang baru mau jualan di Lazada, yang mau menentukan produk apa yang mau dijual gitu ya. Nah itu harusnya sih saya perhatikan juga bukan hanya produknya ya, apa yang akan kalian jual itu kalian paham tidak, tahu suppliernya tidak, atau produksinya mengerti tidak, dan lain sebagainya. Tapi karena ini online teman-teman, online itu dikirim produk dari kita ke pembeli itu oleh kurir atau logistik yang disediakan oleh Lazada. Nah, di situ ada permasalahan nanti teman-teman. Kalau misalkan kita pilih COD, keuntungannya pembeliannya banyak karena di Lazada itu 90% lebih lah gitu ya dari pengalaman saya jualan selama ini, COD-nya sangat tinggi gitu. Jadi non tunainya sedikit. Jadi COD gitu. Apalagi yang kalian pilih produknya yang berhubungan dengan orang tua. Contoh misalkan salah satu toko saya menjual perkakas dan otomotif. Itu biasanya kebutuhannya kan orang-orang dewasa ya, sampai bapak-bapak gitu ya. Itu COD-nya tinggi. Atau produk yang berhubungan dengan ibu-ibu, seperti alat dapur juga saya jual, itu COD-nya tinggi gitu. Teman-teman harus perhatikan ini ya, plus minusnya ketika kalian jualan khususnya di Lazada nih. Ini harus diperhatikan karena nanti bisa saja boncos kalau tidak kalian tahu dari saat ini ya, dari sekarang. Yang pertama, plusnya ketika COD itu tadi ya, pembeliannya banyak merata ke seluruh Indonesia teman-teman. Jadi siapapun bisa beli dengan bayar di tempat, mudah sekali gitu ya. Tapi di balik itu ada minusnya. Minusnya itu banyaknya gagal kirim. Yang pertama, gagal kirim itu bisa jadi ketika produknya sudah kita kirim, pembelinya tiba-tiba ngechat, tolong dibatalkan ya mas, atau kak, saya berubah pikiran. Kan barangnya sudah dikirim, gitu kan. Kita juga nggak bisa batalin karena barangnya sudah dikirim. Mau tidak mau nanti ketika kurir nyampe ke alamat, mereka tolak dan balik lagi. Atau tidak bisa dihubungi, alamatnya salah, nomor handphone tidak aktif, banyak alasan lainnya. Atau juga ada kurirnya yang malas ngirim, pembelinya marah-marah, ini kenapa nggak dikirim, saya udah pesan 2 kali tapi kok nggak dikirim terus. Nah mungkin ada kendala di kurirnya, itu juga balik lagi ke kita paketnya. Pada saat produknya kembali lagi ke kita sebagai penjual karena tidak diterima atau ditolak oleh pembeli, nah proses ini ada 2 kemungkinan juga teman-teman. Kalau produknya yang pecah belah seperti misalkan gelas, plastik, atau ya makanan atau apapun itulah ya yang resiko dilempar pecah atau hancur dan lain sebagainya, itu ketika balik itu resikonya sangat tinggi teman-teman. Kalau ini saya sih nggak so tahu gitu ya, cuman dari anggapan saya pribadi, mungkin kurir itu ketika produk ini gagal kirim, ketika dikembalikan lagi ke penjual, itu penanganannya tidak sebaik waktu pengiriman. Karena saya belanja online gitu ya, yang dari Jambi, dari luar kota gitu, itu sampai ke rumah itu bagus gitu ya, kondisinya ya walaupun nggak sempurna tapi dalam kondisi bagus. Tapi kalau produk saya yang return itu hancur-hancuran gitu, dusnya rusak dan lain sebagainya, mungkin dilempar-lempar dan lain sebagainya, saya nggak tahu lah ya itu. Tapi memang kondisinya parah kalau balik lagi ke pembeli. Nah di sini teman-teman yang baru mau jualan harus diperhatikan produknya jangan yang pecah belah gitu ya. Atau kalian punya metode lain untuk menangani produk yang pecah belah itu. Gimana caranya dilempar itu kuat, nggak pecah gitu. Karena kalau misalkan sekarang produk tersebut rusak, ya jelas kalian rugi teman-teman. Apalagi misalkan produknya harganya 500.000, 1 juta gitu. Dikirim, gagal kirim, pas kembali lagi hancur gitu kan. Itu memang kalian bisa komplain ke Lazada sih, bisa mengajukan. Tapi prosesnya lama gitu teman-teman. Nah apalagi kalau kalian yang baru kan, metode pengajuannya gimana, nunggunya bagaimana, sedangkan itu ada batas waktu 30 hari, kalau lebih dari itu Lazada juga mau kalian maki-maki nggak mau bayar, nggak mau ganti gitu. Lalu yang kedua teman-teman, pada saat kembalinya produk tersebut ke pembeli ya, atau paket tersebut ke pembeli, itu juga ada masalah, bisa saja hilang, bisa saja rusak yang tadi ya gitu, bisa juga ada hilang dalam paketnya, ada yang ngambil gitu. Itu banyak kasus seperti itu.
Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah jualan dan masih bingung mengenai return atau gagal kirim itu, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Itu dulu waktu pertama kali channel ini dibuat, saya upload 2 video mengenai paket gagal kirim dan bagaimana cara kita komplain ke Lazada. Maksimal waktu komplainnya juga ditentukan oleh Lazada 30 hari. Lebih dari itu kalian tidak bisa lagi komplain. Nah, linknya ada di deskripsi, nanti saya sertakan. Ada 2 part videonya ya. Itu penting banget untuk yang jualan di Lazada untuk tahu bagaimana cara menangani produk yang gagal kirim, teman-teman. Jadi ada slogan di Lazada itu, semakin banyak barang yang terjual, maka semakin banyak barang yang return atau kembali. Itu dari teman-teman yang ada di grup Lazada gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi tolong diantisipasi dulu aja teman-teman yang mau jualan di Lazada. Itu aja sih untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.